Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 9 Maret 2022 dengan judul Dia akan membuat kita berjalan menurut ketetapannya. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena kasih dan rahmat-Mu begitu besar bagi hidup dan kehidupan kami. Lebih khusus panjang malam di dalam tidur kami, hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Yeskiel 36 ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturanku dan melakukannya. Mari kita ikuti penjelasannya. Untuk hati yang telah disucikan, semuanya telah berubah. Perubahan tabiat adalah kesaksian bagi dunia bahwa diri menjadi tempat Kristus berdiam. Roh Allah memberikan kehidupan baru di dalam jiwa, mendatangkan pikiran-pikiran dan keinginan-keinginan untuk menuruti kehendak Kristus. Dan manusia di dalam batinnya telah dibarui di dalam peta Allah. Pria dan wanita yang lemah dan bersalah menunjukkan kepada dunia bahwa karunia kuasa penebusan dapat menyebabkan tabiat yang palsu berkembang menjadi simetri dan berbuah dengan limpahnya. Hati yang menerima firman Allah bukan seperti sebuah kolam yang menguap airnya, bukan seperti tanggul yang bobol. Hati yang menerima firman Allah itu bagaikan sungai pegunungan yang menerima air dari sumber yang tidak pernah kering, yang sejuk, air yang berkilau-kilauan, mengalir dari batu ke batu menyegarkan, yang letih, yang haus, yang memikul tanggungan berat. Hati yang menerima firman Allah itu bagaikan sungai yang tetap mengalir, merambat ke bawah makin lama makin dalam dan lebar, sampai airnya yang memberi hanyat itu menyebar ke seluruh bumi. Sungai yang menderu ketika mengalir meninggalkan di belakangnya khasiatnya yang memberi kehijauan dan kesuburan. Apabila bumi menjadi gundul dan berwarna coklat di bawah terik musim kemarau, suara garis yang kehijauan mendai tepian sungai. Begitulah dengan anak Allah yang sejati. Agama Kristus menyatakan sendiri sebagai suatu tenaga rohani yang memberikan kekuatan, mengisi asas yang hidup dan bekerja. Bila mana hati dibuka untuk pengaruh kebenaran dan kasih sorgawi, maka asas-asas ini akan memancar keluar seperti sungai di padang pasir yang menghasilkan buah-buah yang muncul di tempat yang mandul dan kerdil. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 3, halaman 192 dan 193. Biarlah pembacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus, karena firman-Mu di pagi hari ini memberikan sukacita, berkat,
dan pengharapan kepada masing-masing kami untuk terus berharap kepada Tuhan dan melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini. Lebih daripada itu, memberikan satu penekanan khusus kepada kami. Untuk hati yang telah disucikan, semuanya telah berubah. Perubahan tabiat adalah kesaksian bagi dunia bahwa diri menjadi tempat Kristus berdiam. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi dan pelihara mereka, cukupkan segala kebutuhan mereka. Dan lebih daripada itu, biarlah mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini, boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan, dan di dalam mengambil setiap kebijakan mendatangkan berkat bagi rakyat dan bangsa kami. Kami juga teringat para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Lindungi mereka Tuhan, pelihara mereka, berikan dedikasi di dalam pelayanan di tengah-tengah pandemi ini. Kami berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah dan setiap siswa di setiap lembaga pendidikan. Berikan hikmat pengetahuan sorga untuk mereka mendidik anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini Tuhan, mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka. Kami juga menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan lindungi, pelihara mereka, berikan sukacita selalu kepada mereka untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Kami juga berdoa untuk para pendengar yang setia, yang berulang tahun saat ini, dimanapun mereka berada saat ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan di dalam hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan juga melayani Tuhan senantiasa. Hamba juga berdoa untuk para pendengar yang hidup di dalam ketidakpastian. Mereka ragu-ragu, bimbang dengan keadaan dunia saat sekarang ini. Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka terus berharap, bersandar hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.